Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu perbuatan yang hendaknya kita jauhi, kita hindari, yaitu adalah membicarakan aib atau kekurangan orang lain. Sebab membicarakan kekurangan atau aib daripada orang lain ini adalah merupakan suatu perbuatan munkar yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala pun melarang hal ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengibaratkan pelaku daripada orang yang membicarakan aib orang lain ini bagaikan dia memakan daging saudaranya tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah salah satu merupakan perbuatan munkar yang ada unsur nilai dosa dan masuk kategori dosa besar yang dilakukan oleh lidah seseorang, mulut kita semuanya, manakala kita tidak mampu menjaganya. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa bahwasannya lidah ini bisa memasukkan pemiliknya ke dalam surga, begitupun sebaliknya lidah ini bisa memasukkan pemiliknya ke dalam neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, hendaknya kita mampu menjaga lisan atau lidah kita masing-masing untuk tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara larangan-larangan Allah, kemungkaran-kemungkaran, kezaliman-kezaliman yang dilakukan melalui lidah kita masing-masing. Salah satu di antaranya ialah larangan kita untuk membicarakan aib, kekurangan atau keburukan saudara kita sendiri. Dalam hal ini disebutnya dengan istilah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah adalah membicarakan aib saudara kita atau membicarakan aib orang lain, sementara orang tersebut tidak ada di situ. Dan andai kata orang tersebut mendengar apa yang kita ucapkan, maka orang tersebut tidak menyenanginya, bahkan bisa marah kepadanya. Ghibah ini termasuk kategori dosa besar, bukan dosa kecil. Bahkan dalam suatu keterangan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ghibah ini dosanya lebih besar daripada perbuatan zina. Zina, manakala seseorang pernah melakukannya misalkan, kemudian ia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak istighfar, kemudian dengan taubat-taubatan nasuha, apalagi kalau sudah dilaksanakan kisos atau hukumannya sesuai dengan syariat Islam, maka insya Allah dosa-dosanya
akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan riba. Ini tidak cukup kita beristighfar, tidak cukup kita memohon ampun kepada Allah sebelum kita minta ridho, minta halalnya terhadap orang-orang yang pernah kita ribain atau kita omongin kejelekannya dan aibnya. Sehingga kelak besok ketika di akhirat itu ada orang yang diuntungkan, ada pula orang yang dirugikan. Siapakah orang yang dirugikan dan siapa pula orang yang diuntungkan? Sehingga suatu ketika ada seorang hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia ahli ibadah di dunianya ini, ahli sholat, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli sedekah, bahkan haji berkali-kali, umroh, dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang lainnya yang ia lakukan. Tetapi ketika ia dihadapkan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah ada semua pahala amalan-amalan tersebut. Lalu orang ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, hamba dulu kan ahli beribadah kepadamu, kenapa pahalanya tidak ada semuanya?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Betul, kamu itu ahli ibadah, akan tetapi kamu tidak bisa menjaga lisanmu, sehingga kamu tiap hari hobinya selalu membicarakan, mengumbar aib kekurangan orang lain, atau disebutnya dengan ghibah. Maka ketika kamu menghibah orang lain, maka ketika itu pahala amal kebaikanmu diberikan kepada orang yang engkau ribain, yang engkau bicarakan keburukan dan kejelekannya. Menyesallah orang tersebut, jadilah dia masuk kategori orang yang muflis atau orang yang bangkrut, gagal masuk surga, kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara ia tidak bisa menjaga lidahnya, licin sekali, mudah sekali terprovokasi dan gampang membicarakan aib-aib orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Begitupun sebaliknya, ada sekelompok orang ini yang diuntungkan ketika ia membuka buku catatan amal perbuatannya. Tiba-tiba banyak sekali catatan kebaikan, pahala-pahala yang diberikan oleh Allah kepadanya, padahal ia tidak merasa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Lalu hamba ini bertanya, "Ya Allah, hamba dulu tidak pernah melakukan kebaikan sebanyak ini. Kenapa begitu banyak pahala di dalam tulisan catatan buku amalanku ini?" Maka Allah pun menjawab, "Iya, itu adalah bonus pahala dari orang-orang yang suka menggunjing, membicarakan keburukan atau aibmu, sementara kamu tidak mengetahuinya. Maka ketika ada orang lain yang menggunjingmu, maka ketika itu perbuatan kebaikan, amaliyah kesolihan yang dia lakukan, aku berikan kepadamu." Nah, inilah salah satu dampak daripada ghibah yang begitu memberikan madorot kepada pemiliknya. Dulu ada seorang ulama yang memiliki santri banyak. Ketika ada orang yang membicarakan keburukannya, lalu dia menyuruh santrinya, "Santri, kesini kamu. Tolong ini berikan satu nampan makanan. Makanan yang enak, yang lezat. Tolong hadiah ini berikan kepada orang tersebut. Karena orang tersebut telah memberikan hadiah pahala kepadaku." Alias dia itu sedang membicarakan keburukanku. Maka sebagai rasa tanda terima kasihku kepada orang tersebut, karena dia telah membicarakan keburukanku, dan itu artinya dia memberikan kebaikan-kebaikannya kepadaku dan mengambil kesalahan-kesalahanku untuk dia,
maka aku ucapkan terima kasih. Ini sebagai satu terima kasih, tolong makanan satu nampan ini berikan kepada dia. Itu ada perbuatan-perbuatan yang sampai sedemikian itu. Dan tentunya masih banyak lagi, yaitu afat, dampak bahaya daripada ghibah ini. Tetapi itu kan betul adanya memang. Seandainya kita berkumpul dengan orang banyak, kita membicarakan aib atau ghibah, memang betul yang dibicarakan itu memang ada pada orang tersebut, maka hal itu dinamakan ghibah. Seandainya tidak ada yang dibicarakan itu alias salah, maka itu jadinya berita bohong alias fitnah. Terkecuali kalau kita membicarakan atau membuka keburukan orang untuk penegakan hukum, misalkan untuk dijadikan sebuah iktibar, pembelajaran bagi kita, maka di situ tidak ada masalah dan tidak masuk kategori dosa yang dilarang, masuk kategori ghibah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di situ ada motif, ada tujuan kebaikan. Semisal dalam ranah kepolisian, semisal dalam ranah di situ ada saksi yang harus dimintai keterangan bagaimana perbuatannya, perbuatan jahatnya, perbuatan buruknya. Nah, di situ tidak masuk kategori ghibah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang harus diutarakan dan harus dibicarakan. Dalam hal ini junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah doa agar supaya kita selaku umatnya tidak terjebak di dalam amalan-amalan yang sangat mengerikan, yang sangat besar dosanya, yaitu ghibah. Apa doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada kita supaya tidak terjadi ghibah di antara kita semuanya? Mari sama-sama kita baca hadis di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Fa inna man fa'ala dzalika waqalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibati hatta la yaghtabukum. Idza jalastum, ketika kalian semua duduk majlisan dalam satu majlis, faqulu, maka ucapkan bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Fa innaman, maka sesungguhnya orang, fa'ala yang melakukan, dzalika terhadap doa tersebut, wakala maka menyerahkan atau mengutus. Siapa? Allahu, Allah, bihi kepada orang tersebut, mengutus malakan, satu malaikat, yamna'uhum, yang mencegah mereka manusia banyak, mencegah minal ghibati, dari perbuatan ghibah, hatta la yaktabukum, hingga mereka tidak menghibah kalian semua. Ini adalah doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar daripada musibah atau perbuatan mungkar yang keji, yang kadang-kadang kita itu merasa hanya sebuah hal yang biasa, padahal itu besar dosanya, yaitu ghibah, membicarakan aib orang lain. Kenapa? Sebab jikalau kita mau membaca doa ini, junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, ketika kalau semua hendak duduk dalam satu majelis dimanapun itu,
Kemudian kamu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca bismillah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita hendak duduk dalam satu majelis, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu malaikat untuk turun terhadap majelis tersebut. Apa tujuannya? Malaikat tersebut akan mencegah siapapun orangnya yang hendak menggosip, menghibah kepada orang-orang yang mau berdoa tadi, hingga orang yang mau berbuat mungkar berupa ghibah itu tidak terjadi, sebab barokah daripada doa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan difahami, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah hingga kita mampu menjauhi perbuatan yang sangat keji, yaitu perbuatan ghibah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.